Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ya, salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita membuat penggambaran dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu Sabah yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi penggambaran hari ini bertarikh berapa hari ini iklan ni? 9 hari bulan 11 ya. 9 hari bulan 11 2023. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada satu customer, Biba, Biba 850 manual lah. Ownernya yang semboy ada sana. Tengok sana, kasih tengok si abang tu. Topi merah. Okey, jadi apa yang kita mau share di sini ialah dia punya masalah ini ialah apa masalahnya bang? Sini bang. Apa masalah ini bang? Kereta abang ini mau diganti kereta baru kali ini. Ya apa masalahnya bang? Masalah dia lampu enjin menyala. Sekejap. Saya bagi dulu kau mic. Kau punya suara yang cantik benih. Okey, lampu enjin menyala. Okey, kau cerita jujur aku nak bayar kau Kau bilang lagi aku rasuah supaya naik subscriber ku. Ya, terus. Dia punya masalah, dia punya lampu enjin menyala. Okey. Lepas tu dia punya RPM turun naik, tidak stabil sama dia punya itu injak plus, dia punya minyak pandai naik. Pandai turun naik gila-gila lah. Kita ndak respon pandai terus sendiri. Ya. Ada toyol. Ada toyol dah. Jadi apa bang? Okey, terima kasih bang. Okay. Jadi ini tiada rasuah. Tiada rasuah. Kau tengok mukanya, aku tengok dia. Nanti dia bilang aku sengaja. Okey, terima kasih bang. Dia punya masalah sekarang itu apa? Bila tidak tekan respon pandai naik sendiri itu res, dan apabila kita scan dia memang keluar perkataan TPS. Tapi persoalannya ada TPS, kalau kita tengok betul-betul TPS-nya tidak rosak. Jadi sebelum kita mengulaslah lebih lanjut, minta maaf saya terlupa tadi apa-apa pekerjaan yang baik. Dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau share di sini ialah dia keluar di scanner tadi adalah masalah TPS. Betul? Kameramen boleh kita tengok di sini ya, ada di antara saya punya orang TPS di scanner tuh. Saya tengok dulu di scanner apa ada orang antar. Zul, mana tadi itu Zul? Yang TPS punya full code tuh. Sekejap. Okey, kalau kita nampak nih kameramen boleh nampak P0120 throttle position sensor, betul TPS Jadi TPS yang inilah. Yang ini. Ini namanya TPS. Kameramen boleh sini, ini TPS. Yang ini ISC, idling control servo, yang ini throttle position sensor, yang ini MAP sensor. So, keluar di scanner itu adalah TPS sensor. Jadi adakah kita mau ganti ini TPS? Kalau ganti semua pun orang boleh ganti kan, tapi persoalannya betulkah dia rosak ini TPS sensor? Kalau ikut betul-betul di scanner TPS suruh ganti TPS. Tapi bila kita tengok status dia current. Jadi untuk memahami dan menjawab persoalan ini dan seterusnya menjawab masalah si abang sana topi merah tu, betulkah TPS ni berkait rapat dengan masalah tadi? Jawapannya betul. Karena TPS di sini dia akan membaca bukaan throttle body. Kita race kah tidak race, issue tidak akan tahu sehingga TPS bagi tahu. Jadi soalannya sekarang, adakah kita ganti TPS atau kan kita ganti wiring kita cek ataupun ECU yang masalah. So dalam ECU itu ada namanya driver dia. Di dalam ECU itu ada microprocessor dia. Jadi macam-macam. Jadi kalau sudah ada ganti TPS, silap hari bulan dia ganti ECU kalau tidak boleh juga. Sebab TPS sudah ganti still masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini benar ataupun tidak, jawapannya adalah di hadapan saya. Tengok diagram dia macam mana TPS itu bekerja. Oke, kita akan ke depan dahulu. Jadi di depan ini kita ada satu diagram TPS, yaitu throttle position sensor, di mana kereta Biba ini dia mempunyai 3 wayar ya. Satu wayar adalah ground direct yaitu 12 volt negatif, satu wayar adalah 5 volt dari ECU, dan satu wayar positif adalah output ke ECU. So kita akan pakai laser. Ya, boleh kameramen tidak menyilaukan dia. Tidak memantul ke cahaya sebab dia ada nih. Kita akan tengok sini Okey, kalau kita nampak TPS ini ya, TPS TB. TB ini namanya throttle body ya, bukan penyakit TB. TPS TB, banyak throttle TPS, throttle position sensor, throttle body punya. Ini di throttle body ada ISC kan, kita cerita TPS saja. Ini throttle position sensor Biba. So masalah dia sekarang, adakah daripada scanner itu masalah TPS kah, masalah wiring kah, atau masalah ECU? Pasal ketiga-tiga wire ini semua masuk ECU. Jadi kalau kita sudah ganti
Contohlah saya ini jahat lah, saya mau ambil income banyak kan, saya gantilah dulu nih. Saya ganti dulu throttle position sensor sebab untungnya besar, senang, saya 2 skru saya buka. Sudah ganti, masih lagi tidak mau, baru kita cakap wiring. Jadi kita untung dua kali. Paling best adalah kalau kita bilang ECU. ECU-nya 800. Ini lagi lumayan. Jadi adakah kita mau ganti semua ini? Ataupun paling bagus kita ganti 3-3. Pasal antara 3 yang paling mahal adalah ECU. Kalau original ECU 1.000 lebih. Kalau second pun 700 hingga 800. Tengoklah. Tapi duit juga itu kan 800. Jadi soalan dia sekarang, adakah saya ganti TPS? Ataupun paling pun kejam saya ganti throttle body lah 1 kali. Mungkin tuh butterfly punya throttle body tidak bagus saya bilang. Pasal di dalam tuh sudah makan. Throttle body yang ini. Coba kameramen sini ya. Mungkin kalau saya jahat lah kan, saya cerita beginilah. Saya cerita begini. Saya kata kenapa gila-gila? Sebab dia punya throttle body. Coba kameramen masuk lubang tengok sana. Tuh, nampak throttle, bila saya tekan nih throttle body butterfly ini, nampak butterfly itu? Nampak? Ini butterfly. Saya cakap kau punya throttle body rosak bos. Sudah saya ganti throttle body masih juga masalah, barulah saya ganti TPS. Pasal kenapa dia gila? Pasal butterfly sudah makan. Sebab di dalam ni ada butterfly, ada TPS, ada ISC, idling tuh yang bulat-bulat tuh, yang ini. Ini throttle body namanya. Ada ISC, ini ada TPS. Dan boleh juga saya cakap subnya sudah makan. Jadi throttle body kalau baru harganya 600 lebih. Throttle body second dalam 300 lebih. Jadi saya katalah sama abang ini, throttle body bang mau diganti juga bang. Throttle body mau ganti. Lepas tu ECU pun tidak hantar input dengan baik. Jadi kita ganti throttle body, betul kita ganti lagi TPS, kita gantilah IS alang-alang sudah beli kan. Badan dia beli lisensinya sekali. Kita sudah untung 1.000 lebih sini lah. Lepas tu kita ganti lagi ECU. Sebab sudah kita ganti tidak juga masalah selesai. Kita gantilah ECU. Lepas tu ganti ECU masih juga masalah sudah selesai. Kalau begini apalagi masalah sudah ini. Jadi disitulah dia akan pening. Akhirnya barulah dia pergi cek wiring hantar pergi ke dia lain. Sebab dia tidak mahir wiring. Mungkin kita takut begitu. Jadi persoalan yang kita mau bahas ini bukan mencari keburukan. Bukan kita berkata kita pandai. Tetapi apa yang kita mau bahas di sini, ya ialah kita sama-sama share apabila kita tahu. Jadi apa yang saya tahu dan yang saya belajar, saya share di YouTube saya. Semoga ilmu yang bagus ini, yang ringkas ini, kamu kasih share dan kami subscribe dah. Ya, sebab saya harap orang-orang yang jauh pun boleh nampak. Bila kamu share, macam abang ini dia oke lah, dia tinggal di Penampak. Tinggal mana bang? Tinggal di Manggatal, sebelah saya. Bagaimana yang dari Keningau, dari Timur Leste pun aku tengok ada komen. Takkan dia mau berenang kereta, ada dari Kelantan, ada lagi yang dari Johor menelepon. Jadi kalau tiada video begini mungkin susah sikit dia mau datang jumpa saya. Tapi insya Allah, bila anda share ini ilmu ini akan berluas. Ilmu ini akan sampai ke tangan orang. Jadi apakah masalah ini kereta? Untuk menjawab persoalan tadi itu, adakah perlu diganti ketiga-tiganya? Ketiga-tiga ini tidak payah diganti. Sebenarnya adalah masalah wiring saja. Wiring mana yang masalah? Jom kita tengok diagram dia. Oke. Ini adalah kunci kereta. Ini bateri, kalau kita tengok ini fuse, masuk. Ini relay ECU macam biasa lah. Ini saya tidak mau bahas panjang sebab ada sudah di video saya lain. Yang penting ECU nak hidup, dia perlu ada input dan output. Output ni banyak. Ada output dia apa? Injector output, relay pun output, fan motor output, injector output, coil plug output, DVT solenoid output. Saya tidak mau bahas panjang sebab di video saya ada sudah saya bahas. Yang saya bahas apa sih tujuan orang ini datang? Yaitu TPS saya masalah. Adakah saya ganti TPS? Tidak. Jawabannya adalah masalah di sini, nampak? Kalau kita tengok di sini, TPS-nya ada 3 wire. Coba kameramen tengok sini, ada 3 wire TPS, betul? Dia ada wire. Nih, nampak wire dia warna hijau, betul lah? Hijau. Hijau. Hijau muda ya, hijau muda, polos. Nih, itu adalah kalau kita tengok hijau muda, kameramen sini. Hijau muda, tengok ada hijau muda. Hijau muda adalah HM. Yaitu output positif pergi ECU. Mananya yang ini, hijau nih, adalah pergi ECU. Ini pergi ECU, yang hijau nih. Oke, yang kedua, kalau kita tengok diagram dia, cak kemarin CK. CK ini bukan CK Yusuf, coklat merah. Coklat apa nih? CK, coklat kuning. Oke, itu grounding, direct grounding, betul? CK ini direct grounding yang tengah nih. Oke, sekarang, ini, kameramen sini tengok. Coklat kuning, coba kameramen boleh nampak kah coklat kuning? Coklat les kuning, betul? Coklat les kuning, itu grounding. Oke, yang terakhir adalah BM, bukan bahasa Melayu. BM ini harusnya biru merah. Biru merah mana? Biru merah. Ini biru untuk biru dengan les merah. Biru merah tuh. Oke, biru merah adalah positif. Adalah apa nih? Biru merah adalah positif.
input. Mananya inilah yang masuk ke ECU yaitu 5 volt. Sini kita sudah cek tadi 5 volt Ini 5 volt. Okey. Jadi positif output ini yang ke ECU. Yang ini akan meningkat secara step up. Step up tu naiklah, bila kita rest dia makin naik. Jadi persoalan dia sekarang ini kereta, daripada semua gambar tadi yang kita cek tadi, okey, positif output hijau muda adalah pergi ECU, betul? Positif output ke ECU. Ke ECU. Ini ECU ke ECU, betul? Dia ke ECU. Maknanya setelah ini barang, kalau kita nampak aliran dia, coba kameramen tengok sini. Kalau kita nampak dua wayar nih, tengok. Positif masuk 5 volt yang ini tadi. BM nih, biru, merah tadi, 5 volt nih masuk sini di TPS. Kemudian diikuti oleh grounding, coklat, kuning, dia di tengah. Nih, masuk. Kemudian hasil daripada ini bila kita rest throttle body, dia akan keluarkan signal hantar ke ECU balik. Yaitu lebih kurang kosong start daripada 0,5 volt kah. Barulah dia ikut berapakah voltage dia makin lama makin naik. Jadi kita akan tengok di manakah masalah ini kereta sebenarnya adalah masalah di wiring sini sahaja, yaitu masalah input sahaja, input positif yaitu positif 5 volt di sini. 5 volt ini tidak ada, ini terputus tengah dia. Jadi masalah sekarang ini hanya wiring positif yaitu warna biru merah sahaja, yaitu ini dia bermasalah. Dia putus, yaitu biru merah. Coba kameramen ke sini. Kita tengok, dia warna biru merah yang yang input pergi ECU, betul? Dari ECU dia input kita tengok dulu. Alamak, laser pun mati kah? Okey, laser saya tinggal sikit. Okey, kalau kita tengok ni, okey, ini cara dia. Ini kita looping sudah direct sebab orangnya pun mau cepat, nak sanggup tunggu betul lah bang. Kita mau kasih kemas, dia bilang tidak apa, janji hidup. Okey, sekarang ini cek engine pun tidak keluar sudah. Jadi sekarang ini biru merah ini yang masalah. Jadi bila kita cek terlalu ada putus di sini, di wire sini. Sebelah mana tuh tadi itu Zul? Ada wire putus di sini. Jadi kita buat apa? Kita looping dari ECU dalam sini. Dalam si kabel ini ada putus. Jadi untuk membuka ini barang perlu masa 2 hari atau 3 hari untuk kita cek sebab kita banyak kereta. Jadi oleh karena abang ini mau cepat, jadi kita looping saja sebab kita tahu puncanya adalah masalah putus warna biru merah, yaitu positif saja yang ini ya. Warna biru merah putus 5 volt. Jadi apa yang kita buat? Kita looping seperti ini sebab kita bilang customer dia mau cepat. Jadi ini kita looping direct ke ECU biru merah kita directkan sini sebab putus dia, current positif 5 volt tidak jumpa. Dan sekarang ini kalau kita tengok, kita direct looping dari dalam kan. Kita tengok kameramen masuk sini, kita looping terus daripada sini sebab dia ada putus tengah, jadi kita malas mau cari dan perlu ambil masa kalau nak kemas juga. So kita looping dia. Lanjut. Biru ini tengok wire biru merah, kameramen boleh nampak sini. Nampak ni biru merah. Biru merah nih, biru merah ini output dari ini input voltage biru merah putus. So kita ambil si wire ni looping terus pergi sana. Kalau orangnya ni mau kemas karena bongkar habis lah wire ni, banyaklah kerja. Dia mau pakai di kali kereta, mungkin customer ni mau pakai, jadi kita akan kita akan bagi tahu owner, kita yang penting dia hidup, selesai masalah. Ya, tidak perlu ganti wiring, tidak perlu ganti ECU, tidak perlu ganti throttle body, tidak perlu ganti TPS pun. Kita hanya ganti wiring yang putus sahaja, betul ada saya ganti ECU, tiada, betul tidak? Kau gambar sekali dengan dia, nanti aku yang shop sendiri sini. Betul bang tiada ganti jadi maksudnya di sini masalah ini hanya masalah satu wiring, yaitu putus di wire positif sahaja, yaitu di sini. Kalau saya jahat tadi habislah si abang ini. ECU susah 1.000 lebih, throttle body 600, TPS 200 lebih. Dekat 2.000 juga habis dia. Sudah dia bilang abang ini bulan tua, dia bilang lagi kasihan dia. Jadi kita mengenal pasti suatu masalah itu hanya berdasarkan poin-poin tadi. Jadi sebab itu untuk mengatasi suatu masalah wiring, pastikan kita paham itu diagram dia. Kalau kita tidak paham diagram itu yang kita ganti sembarangan, ganti TPS lah, ganti ECU lah. Paling kurang pun yalah ganti satu set wire lah. Pening kan, malas mau cari, ambil satu biji dari Pro 2 900 tuh, masuk satu ketul. Untung besar, kerja senang. Nak payah korek-korek lagi mana yang putus. Betul? Tapi kita ini kita dapat, alhamdulillah kita dapat dan kita looping seperti ini. Ini pun atas kehendak owner, bukan kita yang mau, betul bang? Kau tengok mukanya tuh, nanti dia bilang kita yang kasih begitu. Betul jadi kita direct looping begini dan alhamdulillah kereta ini berjaya dihidupkan dan
tidak keluar sudah gila-gila. Jadi sekarang tidak ada sudah cek engine. Sebab yang asal tadi throttle. Jadi kita akan start kereta ini. Coba kameramen coba start. Tengok nih. Kita tengok adakah keluar lagi cek engine setelah kita baiki wiring dia. Dia punya masalah hanya satu wire saja putus. Wallahualam Biba ni halus-halus wirenya. Kita tengok adakah cek engine masih keluar ataupun tidak. Oke. Ada keluar? Dia ada keluar. Cantik. Oke, kasih tengok itu scanner. Adakah dia full code tiada sudah? Adakah dia masih ada full code lagi? Kena guna. Oke, kena guna itu full code. Jadi coba scan dulu, kasih confirm dia, nanti kita cerita orang tak percaya. Ya, kasih tengok sebelum dan selepas, kasih tengok dia. Jadi oke, sekarang kita sudah cek dan apa yang penting sekarang ini ialah kereta ini dapat dihidupkan dengan baik. Itu hari masa dia mula-mula datang ini dia gila-gila, betul lah bang? Wah, dia gila-gila kan, kita race pun dia macam tidak ikut arahan. Kita race begini, kita lepas race baru dia terrace sendiri. Betul lah? Jadi itu masalah dia. Jadi bila kita cek akhirnya masalah wiring saja, kita tidak ganti TPS. Paling kurang pun kalau untung TPS lah kan. Ini berapa saya untungnya nih? Habis 3 jam bilang. Jadi kita akan scan balik betul ke tidak? Betul ke tidak ini masalah selesai, kita akan scan balik adakah keluar full code yang kita buat penggambaran yang tadi itu. Yang asal kan ada throttle position sensor. Dan untuk makluman sementara dia scan sekali lagi saya ulang balik ini diagram ringkas bagaimana ECU itu berfungsi. Oke, daripada ini ECU berfungsi, masuk wire ada 3, yaitu ada positif nih, yaitu step up. Dia kalau kita race voltage akan naik. Naik. Yang ini adalah input dari ECU positif dan negatif. Jadi sekarang masalahnya kenapa TPS ni tidak berfungsi, bukan sensor ni yang rosak, tetapi wire ni yang rosak, dia itu putus 5 volt. Jadi ini yang kita jumping sekarang ni direct ke ECU. Kita gunakan wire ringkas. Coba kita tengok scanner. Oke, sekarang jangan tengok SRS ini ononya sendiri. Airbagnya tercabut bang Nggak tahu ada tempat lain dia bikin. Kita tengok ini engine saja. Oke sudah. Kita tengok. Oke, kita cek. Tiada sudah perkataan throttle body rosak. Kita tengok baca no full code, betul. Dan kita tengok data stream. Hari itu dia datang ini mesti kosong. Kita race pun tetap kosong. Kita tengok data stream. Oke ke tidak? Kita tengok. Oke, kita tengok sini throttle position. Sekarang ada nilai 0.78 coba kita race dia akan makin naik, betul? Nih, tengok perhatikan nih kameramen. Sini. Tuh. Kita tengok dia menaik ke tidak? Tuh naik. Peratus dia menaik. Di race dia naik. Jadi maknanya TPS sudah berfungsi. Oke. Jadi sekarang ini kereta ini selesai, yaitu masalahnya satu saja, yaitu masalah wiring input signal 5 volt saja, yaitu terputus di tengah. Sebab dia putus di sini. Kameramen boleh fokus sini. Sini, nampak itu wire dia putus di sini. Jadi apa yang kita boleh, macam mana kami tahu antara banyak-banyak wire? Jadi kenapa kami boleh tahu masalah? Ialah sebab kita paham diagram. Kalau kita tidak paham diagram, itu yang kita salah ganti barang. Sebab kita tidak tahu mana satu sudah rusak nih. Jadi benda ini banyak berlaku kepada mereka yang Biba-Biba ataupun kereta-kereta yang seangkatan dengan Biba ini. Sebab Biba terus terang, mungkin pemain lain tahu, memang wiringnya sangat lembut. Sangat lembut. Oke, kameramen berapa menit sudah? 18 menit. Oke, jadi sekali lagi saya ulang untuk buat penegasan, sebab ini tidak ada di dalam, kau cari di Google pun tidak ada. Kalau lukisan begini tidak ada lah. Ini saya buat sendiri supaya kita mudah paham. Oke, jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Sekiranya video ini bagus, ya kita mau tes lagi ke voltage-nya Zul. Boleh ya, kita tes ya, alang-alang sudah kita ada nih. Kita tengok voltage setelah kita sambung. Oke, dia ada step up, kita tengok. Satu orang pemain. Oke, kita tengok. Oke, kita tengok yang output PGCU. Output PGCU warna apa? Output PGCU warna hijau muda. Hijau muda, betul? Oke, kita tengok voltage di sini. Ya, cocok. Oke, 5 volt Oke, kameramen boleh kau tekan, aku tekan tengok Dia akan menaik 0.5 volt, dia akan menaik. Betul? Betul? Jadi daripada 0.5 kok dia naik ke step up. Jadi ini yang output. Jadi sekarang ini menunjukkan ada signal dihantar ke ECU. Barulah ECU tahu untuk injektor. Hasil daripada input ini barulah boleh mengarahkan output seperti injektor, api, coil. Kalau api tidak ada,
Macam mana api itu dia mau tahu berapa banyak mau disemprot, berapa duration time untuk injektor. Macam mana dia mau tahu ECU kalau ini tidak bekerja? Macam mana dia mau tahu kalau TPS tidak bagi tahu? Macam mana dia mau tahu jumlah oksigen yang masuk kalau MAP tidak tahu? Ini semua bekerja. Macam mana dia tahu ini enjin, hujan kali luar, ribut kali luar, salji kali luar kalau IAP tidak tahu? Macam mana ini enjin ECU tahu kalau panas ini enjin, kalau ECP sensor tidak bagi tahu? Semua ini komponen yang saya cerita adalah bekerja sama dengan ECU secara langsung ataupun tidak langsung. Tetapi sensor ini adalah informer, aktuator ataupun device lain sebagai pelaksana kepada informer tadi. Jadi sekarang TPS ini adalah salah satu informer sahaja. Banyak lagi di dalam tu, boleh tengok video saya yang lain. Jadi saya takut duration terlalu panjang. Jadi insyaAllah setiap perkongsian pada hari ini, konklusinya masalah orang ini satu sahaja, yaitu putus wayar positif input dari ECU, yaitu 5 volt yang berwarna hijau, biru merah, biru merah ini input positif input. Daripada ECU masuk ke TPS, dia putus biru merah saja, yaitu 5 volt. Ini saja putus. Ini 5 volt ini saja putus. 3 wayar nih. Oke, jadi itu saja perkongsian hari ini. Insyaallah sekiranya video ini bagus ataupun bermanfaat, jangan lupa share, jangan lupa juga subscribe. Mudah-mudahan ilmu yang tidak seberapa ini memberi manfaat pada orang yang lain. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.